kita selalu diinstruksikan ya, diberi peringatan oleh kebencanaan Disaster Medic Committee. Itu semacam lembaga penanggulangan bencana milik Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro, akan ke Merapi, di Semeru kemarin yang baru untuk menjadi seorang yang hebat. Tanda kutip cerdas tidak cukup. Tidak cukup. 3, 2, 1, Cengker Santai. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Sahrul di Cengker Santai. Tamu hari ini saya adalah beliau Muhammad Khairul Mukminin. Kegiatan dan latar belakang nanti saya bahas. Beliau adalah seorang paramedis, juga seorang relawan yang bekerja di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya bisa datang ke podcast Cengker Santai. Siap, menarik sekali. Terima kasih. Hari ini saya akan bertanya banyak sekali, akan membedah tentang hal-hal dan kesibukan Pak Khairul Mukminin. Untuk diinformasikan ke kita sama netizen supaya masyarakat tahu bahwa kerja relawan itu seperti apa sih, kerja perawat itu seperti apa sih, di samping mengurus keluarga. Monggo Pak Haji mengenalkan diri. Assalamualaikum Mas Sahrul. Waalaikumsalam. Terima kasih diundang di podcastnya ini. Terima kasih. Ini luar biasa sekali. Ini pertama kali saya bergabung. Dan lama enggak jumpa sama Mas Sahrul yang dahulu pernah kita bertemu di acara milad itu yang waktu di ulang tahunnya ya. Di ulang tahun ya MDMC dulu kita pernah menghadirkan Mas Sahrul. Nah, saya izin untuk lepas masker dulu Mas Sahrul ya. Siap, monggo. Ya, ini biar karena masa pandemi ya. Iya, karena masa pandemi ini juga lagi ngetren. Iya. Monggo, Pak. Monggo. Ya, untuk saya Khairul Mukminin, saya sering disebut teman-teman manggilnya Mas Ilung. Mas Ilung. Kalau di relawan dipanggil Sen Ilung. Nah, ini ada. Kenapa harus Sen Ilung ini? Sen ini dulu saya dapat ketika saya diklat di Karimun Jawa, diklat SAR. Itu memang ada semacam senioritas. Jadi kalau sudah pernah mengikuti diklat kemudian menjadi pelopor di masing-masing organisasinya, ini bisa dikatakan senior. Jadi, luar biasa. Tidak tapi sebetulnya sebetulnya biasa aja sih. Kita masih belajar itu. Ya, jadi saya sangat senang sekali Mas Sahrul di dunia kebencanaan ini, persis sebagaimana saya seorang perawat. Saya selalu merawat masyarakat, akan tetapi itu sudah menjadi umum. Kalau di relawan ini menjadi sesuatu kebanggaan sendiri. Iya, jadi di profesi itu saya di tengah kesibukan saya bisa menyempatkan untuk menjadi relawan. Luar biasa. Pak, saya mau tanya nih. Apakah hal yang dialami saat ini menjadi cita-cita di masa kecil pada waktu dulu? Ya sebetulnya kalau cita-cita tidak ada hubungannya sih. Akan tetapi berjalan mengalir begitu saja. Karirnya ketika saya di D3 waktu D3 Akper ya, ada Banjir Bojonegoro 2007 itu. 2007. Saya diajak oleh dosen saya untuk membentuk tim kecil sebuah relawan bagaimana bermanfaat untuk lingkungan kampus sendiri. Nah, disitulah kita mulai melebar terus kita sampai di selesai bencana banjir itu ada lagi bencana Merapi 2010. Saya berangkat juga itu. Masih mahasiswa. Setelah mahasiswa ya. Setelah mahasiswa. 1 tahun setelah mahasiswa. Betul. Akan tetapi masih terkoneksi ya. Masih terkoneksi aktif. Ya, masih aktif dengan itu. Kemudian ini Pak, yang terbesit dari Mas Ilung, ya Mas aja ya biar lebih akrab ya. Siap. Yang terbesit dari Mas Ilung waktu menjadi relawan ini, mohon maaf, perawat dulu baru relawan atau relawan dulu baru perawat?
kejiwaannya, maksudnya rasa apa ya, fanatiknya gitu, memang apa dua-duanya ini berjalan ya begitu saja? Ya, kalau di perawat itu kan profesi Mas ya. Tapi kalau di relawan bukan profesi, sifatnya adalah sukarela. Bisa Jadi dijelaskan ke kita, Pak? iya. Jadi kalau profesi itu tentu ada nilai kan dari apa yang kita kerjakan, nominal. Betul. Akan tetapi kalau relawan ini murni memang tidak ada. Akan tetapi ketika kita aksi ada orang-orang yang menitipkan untuk kegiatan kita, ya kita salurkan. Tapi yang jelas di undang-undang sendiri memang tidak pernah dibahas bahwa relawan itu digaji. Oh, seperti itu. Bedanya seperti itu. Kita mendapatkan gaji dari perawat untuk kita gunakan sebagai relawan. Simpelnya seperti itu. Baik, seperti ini Mas. Saya akan menjadi pemirsa, sampai detik ini pembicaraan kita, saya akan memotong menjadi dua bagian. Dari sisi perawat sama dari sisi relawan. Yang pertama dari sisi perawat. Sebagai generasi muda, beliau ini adalah tuntutan saya, idola saya. Karena apa? Beliau ini orang yang cerdas, yang aktif. Kemudian hal apa sajakah yang harus dilakukan oleh generasi di bawah kita supaya bisa menjadi seorang perawat profesional ala Mas Ilung? Misalkan dia harus sekolah di ini, harus memiliki pendidikan ini. Itu bahasa jelasnya bisa diterangkan aja. Iya. Kalau pendidikan formal itu wajib ya Mas, Wajib. untuk menjadi seorang profesi yang hebat. Akan tetapi nilai akademis saja tidak cukup saya pikir untuk menjadi seorang yang hebat. Tanda kutip cerdas tidak cukup. Tidak cukup. Jadi kreativitas juga harus penting Di era sini, sekarang ya. Di era sekarang. Betul. Karena apa? Memang kalau kalian melihat peluang pekerjaan saat ini beda dengan dahulu. Kemudian lulusan juga semakin banyak. Kalau kita tidak pandai-pandai aktif dalam suatu kegiatan yang sifatnya menonjolkan diri, ini juga jarang dilirik. Menjadi nilai kurang ya. Betul. Berarti generasi siswa yang baru lulus SMA yang mau mengikuti jejak dari karyawan atau seorang profesi nurse ya, seorang profesi perawat harus melakukan pendidikan wajib selama berapa tahun, Pak? Kalau D3 cukup 3,5 tahun karena sekarang eranya juga harus rumah sakit meminta S1 ya. Kita transfer kemarin itu. Kalau langsung murni S1 ya 7 tahun. Oke. 6 sampai 7 tahun. Berarti jika rekan-rekan atau teman-teman yang baru lulus SMA punya profil, punya keinginan yang ingin menjadi seorang penolong ya, kita bagi dua tadi bahasanya. Yang pertama yang perawat, beliau menyarankan untuk mengikuti pendidikan formal. Kalau D3 saja 3 tahun sampai 3,5 tahun, betul ya. Kalau nurse atau S1-nya bisa sampai 7 tahun. Bisa itu sampai 7 tahun. Kalau langsung ya. Tergantung dari keaktifan ya. Kadang ada yang molor juga gitu. ada. Jadi sebagai mahasiswa tadi disampaikan untuk menjadi perawat profesional harus wajib mengikuti pendidikan formal. Betul. Ya betul. Kemudian saya sambung. Sekarang dari segi relawan. Dalam menjalankan tugas sebagai relawan. Ini kan saya lihat Mas Ilung juga sudah punya keluarga, juga sudah punya kesibukan. Masih kurang sibuk apalagi, kan bahasa saya seperti itu. Apakah dalam benak Mas Ilung atau mungkin relawan yang lain apakah pernah mengeluh? Karena di situ pasti saya melihat ada suka duka. Coba bisa disampaikan ke kita ya. Ya, alhamdulillah yang pertama saya berterima kasih dengan istri saya yang tercinta saat ini ya. Luar biasa. Ya, buat istrinya disampaikan dulu Pak, buat istrinya siapa Pak? Untuk istri saya Anita Atmo Kartikawati yang di rumah, luar biasa spotnya untuk Abi ya. Ini saya menyadari bahwa memang berat adalah di keluarga Mas. Ketika kita diberangkatkan ke Lombok 12 hari, kita diberangkatkan ke Jombang 4 hari, kita diberangkatkan ke Merapi, di Semeru kemarin yang barusan luar ya. Biasa. Ini kalau tidak ada dukungan dari seorang istri, pasti konsentrasi kita sebagai seorang rescuer atau seorang relawan pasti sudah berantakan ya. Berantakan, tidak maksimal. Bisa malah menjadi momok bagi diri sendiri.
menjadi Petaka aktivitas yang kita lakukan tidak maksimal, kita bisa menjadi korban. Boleh mubadir malahan ya, mubadir malah membebani Iya. teman-teman sendiri ya. Tapi justru istri saya ini alhamdulillah dia selalu mendukung kegiatan relawan saya. Karena memang sejak dahulu kita sudah komitmen bahwa saya aktivis, Mas. Waktu di kampus memang saya seorang aktivis, sering sekali kegiatan-kegiatan sosial. Jadi udah tahu background saya. Begitu. Jadi dia insya Allah sudah siap lah Sudah untuk siap. kegiatan-kegiatan Begini, saya. Mas, saya potong. Bisa diinfokan ke kami netizen atau diinformasikan ke saya pribadi. Relawan yang bergerak di bidang yang dilakukan Mas Ilung ini di bagian apa saja atau menangani apa saja? Iya. Apa khusus bencana-bencana khusus kah atau di daerah-daerah khusus kah atau ini bersifat nasional? Oh ya. Jadi saya harus jelaskan profilnya dulu. Betul, ya terkait profilnya. dengan saya itu di instansi kebencanaan mana. Saya di instansi kebencanaan Disaster Medic Committee. Itu semacam lembaga penanggulangan bencana milik Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro yang memang kita aktifkan kembali 2018, Mas. Sempat Jadi vakum berarti ya? iya, dulu sudah pernah ada. Akan tetapi ya karena mungkin kondisi dan sebagainya jadi tidak aktif. Sekarang semangat teman-teman ini kita aktifkan kembali 2018. Nah, untuk kegiatan yang kita kerjakan memang sifatnya adalah sosial, murni sosial. Kita akan datang ketika ada bencana, baik di dalam kota Bojonegoro sendiri maupun di luar Bojonegoro. Yang sering adalah permintaan dari induk kita yaitu MDMC. Pusatnya induk kita di mana, di Pak? MDMC itu di Bojonegoro, di kantor pimpinan daerah Muhammadiyah ada di situ. Nah, ketika ada bencana kita diinstruksikan permintaan tenaga kesehatan. Awal mulanya Disaster Medic Committee ini khusus di bidang pengobatan, Mas. Awal mulanya. Jadi dia masuk di pasca bencana. Setelah bencana selesai, baru teman-teman medis berangkat. Oh, tapi beda, betul, beda dengan DMC Rumah Sakit Aisyah. Jadi kita baik di pra bencana, di saat bencana tanggap darurat, ataupun di pasca bencana. Jadi kita melakukan mengusahakan untuk tiga-tiganya bisa kita kerjakan. Bisa masuk. Kemudian menyambung dari Mas Ilung tadi, bagaimana sumber dana dari sumber operasional dari yang dikerjakan tadi? Karena saya melihat relawan itu kan sudah bisa kita bayangkan bahwa seorang relawan namanya aja relawan, berarti sukarela kan? Sukarela, betul. Saat saya nggak bisa membayangkan ini, yang paling dekat ini kan bencana Lumajang ya, betul. Yang paling dekat jaraknya hari dengan bencana ini ya. Saat ada informasi kemudian diberangkatkan ke sana, apakah sistem pendanaannya bagi teman-teman relawan itu seperti apa? Ya, untuk setahu saya bahwa di DMC itu sendiri ada anggaran khusus, Mas, dari keuntungan rumah sakit ya. Jadi dana dakwah namanya. Betul. Jadi dana dakwah itu digunakan untuk kegiatan dakwah sosial, baik pengobatan dan sebagainya. Tapi dalam konteks bencana mereka mensupport, para direksi mensupport untuk teman-teman DMC kegiatan ke sana karena ya. Betul, setiap berangkat kita ndak berangkat orang saja, tapi bawa ambulan, bawa obat. Itu juga kita bawakan logistik ya, kita pasti kontribusinya besar di situ. Maka kalau insidental seperti itu, maka diambilkan dana dari dakwah citra di rumah sakit. Adapun untuk giat pelatihan seperti halnya saya barusan ini selesai tadi jam 12, giat wet rescue, latihan wet rescue itu diambilkan dana dari kas teman-teman relawan sendiri. Jadi relawan itu teman-teman relawan sendiri. Kita punya pasukan 72 pasukan, Mas. Luar biasa. Dari 2018. Berarti kegiatan dilakukan dari sumber dana teman-teman relawan sendiri. Betul, untuk kegiatan latihan koordinasinya ini bagaimana? Ya, awalnya karena memang sifatnya adalah menolong. Kita sering pakai dalil ya, Mas, dalam memotivasi teman-teman. Ada sebuah pepatah Arab yang mengatakan khairun nasi anfa'um linnas. Jadi sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang
bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Ini selalu kita tanamkan kepada relawan kita bahwa kita itu harus menjadi orang yang terbaik. Terbaik di sisi dunia maupun di sisi akhirat. Dengan begitu mereka ridho dengan uang potongan. Iya, saya ikut. Sempat kemarin itu mau tidak usahlah kita iuran gitu. Pimpinan kami mengatakan tidak perlu. Akan tetapi setelah dikaji lagi, ini nilainya relawan. Girohnya teman-teman ada di sini, Mas. Jadi ketika mereka menginfakkan hanya sedikit 5-10 ribu, itu jadi nilai per bulannya, itu menjadi nilai keikhlasan mereka. Luar biasa memotivasi teman-teman untuk aksi, Mas. Bukan nilainya ya, tapi lebih ke bahasa nilai keakhiratannya ini. Mudah-mudahan seperti itu. Ibaratnya ikhlas keridhoannya ini lah ya. Iya, yang membuat teman-teman supaya ini selamat juga saat penanggulangan, yaitu doa kita. Iya. Saya mendengar bahwa kegiatan relawan yang dilakukan teman-teman itu sampai hari ini sudah 3 rumah ya, bedah rumah. Iya, bedah atau bangun rumah. Ini untuk prosesnya seperti apa? Bisa diinformasikan ke kami. Ya. Atau ke masyarakat yang lain bahwa saya mendengar bahwa relawan ini sampai hari ini membantu masyarakat 3 rumah di Kota Bojonegoro ya. Iya, betul. Itu syaratnya apa? Ya, kasus yang terjadi di Ledok Kulon, Mas, itu 2019, saya lupa ya, 2019 kurang lebih. Ada seorang nenek sepuh yang ada di situ tinggal anak yatim. Jadi main lilin ya, kemudian kena kasur, terbakar. Terbakar. Nah, kita mengkaji, Mas. Kita kumpul emergensi waktu itu jam 13-14 kita kumpul emergensi untuk kita segera melakukan pengkajian. Kira-kira yang dibutuhkan mbahnya ini apa? Nah, setelah dikaji, teman-teman ngajak, oh kita ngasih pakaian, oh kita ngasih terpal, oh kita ngasih ini itu. Tidak cukup. Saya pikir itu tidak wow. Karena nanti bagaimana orang ini jelas tidak punya keluarga, mau tinggal di mana. Betul. Nah, akhirnya inisiatif teman-teman itu mengusulkan untuk kita bangunkan huntara, Mas. Huntara itu hunian sementara. Oh. Ini ya, program MDMC yang dilakukan di Lombok, ada 1.400-an kita bangunkan di Lombok waktu bencana. Itu ya. Saya mengupdate dari itu karena saya berangkat dari sana. Kita bangunkan 4x6 waktu itu. Ilmu dari Lombok. Betul. Di Bojonegoro. Luar biasa. Akhirnya disurvei oleh para direksi ya, rumah sakit. Oh, jangan huntara, hunian tetap. Gitu. Luar biasa. Tepuk tangan. Jadi spotnya para direksi ini luar biasa untuk DMC, ya. Mas. Padahal itu mengajukan untuk huntara 4x6. Betul. Ternyata malah kan bisa dibongkar. Mintanya biasa. Manajemen rumah sakit, kita bangunkan. Kita bangunkan, alhamdulillah dapat dana kurang lebih 33 juta, Mas. Kita bangunkan kurang lebih 11 hari selesai. Ini semua murni relawan. Saya juga ikut. Saya kalau mau ngoplos semen sama pasir itu saya download dulu. Oh, caranya berapa perbandingannya. Sampai gitu karena enggak punya basic tukang, Mas. Betul. Gini ya, Mas Ilung. Iya. Untuk menjadi seorang relawan seperti teman-teman kader relawan yang saya tahu di teman-temannya atau di organisasinya Mas Ilung, seorang untuk menjadi relawan itu syaratnya apa? Kemudian apakah harus bekerja di rumah sakit Aisyah dulu? Atau dari lulus SMA saya ingin jadi relawan. Saya tahu kan aturan dan SOP-nya seperti apa. Mungkin bisa diinformasikan ke masyarakat agar nanti masyarakat juga paham ya, tidak segelintir orang yang tahu nanti. Kalau masyarakat menginginkan bergabung dengan relawan, memang yang pertama harus niat, Mas. Karena di relawan itu tidak ada gajinya, murni kita sosial. Jadi murni kita sosial dalam arti kalau ada uang saku itu berarti nilai plus bagi kita. Tapi tidak boleh berharap ada uang saku ya. Terus yang kedua, Mas, bahwa saya di DMC Rumah Sakit Aisyah berarti khusus untuk karyawan rumah sakit yang kita ajak yang mempunyai jiwa-jiwa relawan nih. Bagi teman-teman yang belum bergabung ya untuk angkatan 3 saya tunggu ya. Saya tunggu. Kita bergabung karena nilainya luar biasa, Mas. Luar biasa. Saya
apa ya bahasanya? Di dalam hati saya tuh ada kebanggaan sendiri ya ketika saya menjadi relawan. Kalau kita pengen relawan yang saya tidak bisa masuk di MC dong berarti karena saya bukan karyawan Aisyah. Betul. Bisa bergabung di MDMC, Mas. MDMC Maksudnya ini sifatnya MDMC, umum, universal ya. Betul. Sifatnya umum. Muhammadiyah Disaster Management Center. Ini ya langsung pusat juga ada yang mengkoordinasi. Itu. Ini lebih luas. Tapi kalau untuk DMC sendiri khusus di Aisyah, memang kita cetak menjadi karyawan yang tangguh. Berarti teman-teman ini selain bekerja sebagai profesinya perawat, yang bekerja di hanya perawat aja atau non perawat boleh? Yang penting karyawan boleh, Mas. Nah, selain profesinya seperti itu, memiliki juga profesi seorang relawan ini luar biasa sekali. Tepuk tangan, Mas Ilung. Iya. Kalau boleh tahu sekarang putranya berapa? Alhamdulillah 2, Mas. 2. Iya. Apakah di penaknya Mas Ilung ini, ya Allah, suatu saat nanti putra-putra saya bisa meneruskan di jalur relawan atau bahkan nanti apa cita-citanya Mas Ilung untuk keluarga ini, putra-putrinya? Yang jelas anak saya nanti saya berharap bisa mengabdi untuk agama dan bangsa. Luar ini biasa. Sangat Amin. penting sekali. Amin. Mas Ilung, saya flashback ke belakang. Yeah. Jadi waktu 2007, 2008, 2009 kita pernah satu atap ya. Betul, kita pernah satu atap, kemudian jarak 2 tahun berapa itu kemudian kita ketemu lagi sekarang di 2002. Saya juga menyampaikan luar biasa terima kasihnya kepada Tuhan bisa bertemu dengan jenengan. Nah, dari pertemuan ini saya ingin mengangkat bahwa apa yang dikerjakan di balik seragam warna oranye ini ya oranye bisa didengarkan masyarakat bahwa manfaat-manfaat yang bisa diambil dari masyarakat, misalkan bencana ini apakah bencana hanya yang sifatnya alam itu kayak tadi kebakaran, angin, rumah roboh, apakah bencana yang lain misalkan ada hewan buas, kemudian orang berkelahi bukan bencana ya. Kalau sifatnya besar bisa bencana sosial itu. Ya dimaksud gitu ya. Berarti kayak antar suku mungkin ya. Iya, mungkin kita kesampingan aja karena ini mengandung portal ya. Kalau hewan masyarakat seperti yang kemarin 1 minggu yang lalu saya pernah WA jenengan. Jadi di suatu daerah di tempat saya itu ada rumah warga yang dimasukin ular piton. Panjangnya kurang lebih 4-5 meter, kemudian besarnya diameternya 4 dim lah segini ya, 5-4 dim. Nah, nggak ada yang berani megang. Apakah relawan ini bisa masuk di bagian ini? Ya. Bisa. Coba diinfokan ke kita. Kalau di relawan kita memang bisa, Mas. Kita punya tim di bidang itu, Mas Firdaus namanya ya. Dia juga angkatan pertama di DMC itu. Pak Firdaus, terima kasih. Firdaus, ya. Kemarin dia ke sini, tapi karena sudah kedahuluan Damkar. Memang otoritasnya memang di Damkar, Mas itu. Tidak masalah tapi siapapun kami juga mempunyai standar. Alhamdulillah beberapa kali ada ular yang sifatnya meresahkan masyarakat, beliau hadir. Jadi ular, buaya, pokoknya mengancam, ancaman tawon. Ini. Tawon juga. Tawon itu juga termasuk meresahkan. Berarti yang ancaman ini berarti masuk wilayah relawan ini ya, turun ya. Bisa, itu di rescue sebetulnya. Tapi kami siap, Mas, insya Allah, karena juga perbekalan alat-alat yang kita miliki sudah semakin hari semakin kita tingkatkan. Ya, jadi ada update ya berarti ya. Ya harus. Mas, paling jauh itu tahun berapa bencana yang paling luar biasa bagi riwayat seorang Mas Ilung ini? Itu di mana? Saya pernah diberangkatkan di Lombok, Mas. Luar biasa sekali di sana itu saya kerasan. Jadi saya melihat keluhan masyarakat di sana itu saya tidak pengen pulang sebetulnya. 12 hari Mas saya di sana itu. Pagi kita pelayanan di medis ya. Siang kita ikut trauma healing. Adik-adik yang trauma gitu. Mungkin banyak yang belum tahu. Di Lombok ini bencana apa? Di Lombok waktu itu gempa bumi 2018, Mas. 2018 ya. Gempa bumi. Gempa bumi besar waktu itu. Nah, sehingga menyebabkan
kerusakan parah, terutama di Lombok Utara ya. Kemudian kebetulan saya ditempatkan di Lombok Timur, Mas. Akan tetapi tidak terlalu parah. Ada berapa ini orang yang dikirim ke sana? Kalau dari Bojonegoro sendiri, Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro 3 orang. Terus Rumah Sakit Muhammadiyah Sumberjo juga ada 3 orang kalau tidak salah waktu itu. Berarti ini nanti dikirim di sana bergabung dengan tim-tim yang lain ya. Betul. Satu organisasi jadi ya. Di organisasi itu. Di situ luar biasanya apa? Masyarakatnya ini menyambut relawan ini luar biasa. Pagi kita kirimi masakan. Yang ada di Lombok. Iya. Ya, ini beliaunya yang pernah relawan ke sana mengucapkan terima kasih yang terima kasih yang sebesar-besarnya. Ingat yang orang sana siapa namanya? Mungkin bisa disapa. Di sana banyak sekali ya, Mas Mung ya, dia salah satu guru yang ada di sana. Mas Yan juga salah satu pekerja yang ada di sekolah di sana, yang tempat di mana pengungsian itu. Ini semua teman-teman pemuda itu membantu betul kegiatan MDMC yang kita lakukan di sana. Ini luar biasa sekali. Saya hampir 2 jam Mas selama 12 hari tidur itu. Tapi tidak terasa sakit, tidak terasa capek. Ya. Luar biasa ya, karena itu barokahnya itu. Mudah-mudahan. Luar biasa. Luar biasa. Mas Ilung, setelah tadi dijabarkan, saya menerima wangsit ya. Saya mau tanya, saat menjadi relawan, suka dan dukanya itu apa? Ya, supaya masyarakat juga tahu, saya juga tahu. Karena saya belum mencapai keilmuan tentang ini, tentang relawan. Karena mungkin lingkungan saya yang belum mumpuni untuk menjadi relawan. Saya akan belajar banyak ke Mas Ilung. Ya, sukanya kita bisa menolong seseorang yang sangat-sangat betul membutuhkan, Mas. Jadi ada sebuah, maaf ya, ini agak sebuah ke agama ya. Ada sebuah hadis yang mengatakan amalan apa yang paling dicintai di sisi Allah. Maka ketika Rasulullah menjawab, yaitu orang yang menaruh rasa bahagia kepada saudaranya yang sedang kesusahan. Ini yang selalu saya bikin prinsip dalam hidup saya. Orang sedang kena bencana berarti susah, resah, gelisah dan sebagainya. Kenapa tidak saya menolongnya? Sedangkan saya tidak kondisi bencana. Nah, dengan begitu saya bisa maksimal totalitas memberikan bantuan kepada mereka. Setelah saya memberikan bantuan kepada mereka, ini ada nilai kebanggaan sendiri. Ini sukanya. Jadi bangga bukan berarti bangga secara duniawi ya, tapi mudah-mudahan ini sebagai penolong saya. Betul, walaupun kecil nilainya, Mas. Betul. Kemudian dukanya. Kalau dukanya memang kalau kita ditempatkan di daerah yang mungkin ekstrim ya, dalam penyelamatan itu ekstrim ya, 1 hari 2 hari biasanya kita Mas, ada kekhawatiran. Di Lombok itu hari ke-4 saya di sana, di KLU itu di utara masih gempa, Mas. Jadi ketika kita briefing itu di tengah lapangan kita masih yang menjadi momok. Nah, ada perasaan was-was. Saya potong. Berarti relawan tidak hanya syukur-syukur dikirim, tidak. Berarti saya membaca pernyataan Mas Ilung bahwa kalau masih ada bencana, berarti teman-teman harus dibekali ya. Bagaimana dari tim-tim ini melakukan pembekalan itu? Apakah ada trik khusus mereka mengadakan latihan, seleksi, atau cek fisik dan lain-lain? Mungkin bisa disampaikan. Iya. Di DMC Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro sendiri kita sudah akan masuk ke angkatan 3, Mas. Angkatan pertama, angkatan kedua, angkatan ketiga ini. Angkatan pertama diklat, wajib. Angkatan kedua juga diklat. Diklatnya apa? Pembekalan. Minimal yang kita berikan adalah manajemen poskor. Cara berkoordinasi ketika kita masuk dikirim ke suatu wilayah. Kita harus komunikasi sama siapa, kemudian apa yang kita lakukan, kebutuhan apa yang harus diberikan. Ini. Yang kedua memang mental. Makanya di diklat itu biasanya 2 hari sampai 3 hari. Itu ada diklat mental ideologis. Maksudnya apa? Nanti ditidurkan di hutan, pakai bivak alam dan sebagainya. Itu. Kita berikan, Mas, itu. Berarti memang secara real saat berlatih sebelum misal ya semoga aja nggak ada bencana, teman-teman tetap berlatih, tetap mengadakan kegiatan itu ya. Untuk masuk saja sebagai anggota DMC sudah harus ada diklat dasar.
Nanti berkelanjutan ada diklat madya. Berkelanjutan lagi ada paripurna. Di sinilah kita klop. Oh, standarnya relawan ini dia hebatnya di pertolongan air misal. Ya, nanti kita spesialisasikan untuk ke pertolongan air. Tim seleksi ada. Kebetulan di MCRSA ini punya 2 perahu karet, Mas. Luar biasa. Jadi kalau ada ngapunten ya, mudah-mudahan tidak terjadi. Ada korban tenggelam, ya kita biasanya ikut seperti kasus Semambung kemarin. Kita 3 hari di sana. Ikut pencarian korban yang yang ini yang kapal tenggelam di Borno. Mana? Di Kanor, kapal di Kanor kemarin. Itu betul. Berarti tim langsung datang ya. Kita datang hari pertama. Kita 3 hari di sana. Sinergi ya dari pemerintahan ada. Kita harus selalu bersinergi dengan BPBD Kabupaten Bojonegoro, Mas. Betul. TNI Polri juga ada ya. Jadi sinergi ini yang menjadi masyarakat lebih saya sebagai masyarakat lebih bangga. Kalau orang seperti saya ini apakah menurut pemandangan Mas Irul ini bisa menjadi kategori relawan? Bisa jadi. Nanti kita masukkan ke media bencana. Luar biasa. Untuk menginformasikan ya terkait dengan kebencanaan, Mas Arul. Saya kebetulan sangat senang sekali ngobrol dengan panjenengan ini karena saya minim wawasan sehingga saya dan masyarakat bisa menerima wawasan ini dan bisa bermanfaat buat saya jika ada suatu hal yang memang membutuhkan. Kemudian apa yang paling diinginkan dari tim relawan atau pribadi Mas Ilung sendiri supaya ini menjadi sinerginya lebih bagus atau tim ini semakin lebih kompak? Itu apa yang jadi angan-angannya? Kalau yang sudah ya harus kita selalu berikan pelatihan. Pelatihan ini dalam arti adalah pengurangan risiko bencana, Mas. Pengurangan risiko bencana ini kan kita tidak tahu bencana kapan terjadi, ya toh. Kalau kita sering mengkampanyekan pengurangan risiko bencana, ketika bencana terjadi kesiapsiagaan masyarakat ini oke. Jadi tidak panik minimal bisa evakuasi mandiri, minimal kita sudah menyampaikan masyarakat peringatan dini. Oh, bendungan Trucuk misalnya mau dibuka bendungan gerak itu sampai Bojonegoro nanti berapa menit. Nah, itu peringatan diri. Sistem peringatan diri. Kedua, masyarakat tidak panik ketika ada sirine ya, EWS. Sirine EWS yang bunyi lari. Enggak. Minimal setelah dikasih peringatan tersebut masyarakat tahu saya harus evakuasi ke misal Balitisa, tempat yang tertinggi seperti itu. Berarti sampai hari ini dari tim relawan itu mengagendakan ke tiap-tiap daerah atau tiap-tiap desa atau ke masyarakat itu berapa bulan sekali tentang menginformasikan tentang bahaya bencana. Sebelum COVID dulu, Mas, kita sering ya aktif ke sekolah-sekolah ya, Satuan Pendidikan Aman Bencana. Kita memberikan betul. Memang Satuan Pendidikan Aman Bencana ini sebetulnya instruksi dari Presiden ya melalui BNPB ya. Jadi penting sekali masyarakat sekolah itu ketika gempa terjadi mereka harus ngapain. Nah, dari dini dulu ya. Iya, kalau kita berikan pendidikan seperti itu, minimal sekolah standarnya bangunannya harus seperti apa, kemudian jalur evakuasinya jelas. Masyarakat sekolah tidak panik. Pondasinya berarti ya. Betul. Dari Keluarga juga ada. Keluarga juga ada panik yang di rumah. Jangan-jangan anak saya di sana tertimpa reruntuhan. Nah, kan seperti ini. Betul. Ini kalau sudah sekolah-sekolah yang mampu membuat program Satuan Pendidikan Bencana, ini bagus sekali. Dan kami dari DMC RSA ini sudah berjalan sebetulnya sebelum COVID itu. Nah, karena ada COVID ini kita berhenti. Menyambung ke COVID ya. Ya. Jadi saya tahu teman-teman di lingkungan saya sekarang ini banyak yang sakit, teman-teman bukan di sekitar saya, tapi teman ada di beberapa daerah ini adem panas, flu, badannya linu-linu. Dan kenapa ini rata ya sakitnya? Saya nggak mau membahas ini tentang menghubungkan ABC-nya ya. Yang saya mau tanyakan adalah seorang relawan, seorang paramedis seperti panjenengan, apakah mengalami hal yang sama? Pernah sakit seperti yang dialami oleh teman-teman saya ini? Ya pernah. Karena kita manusia juga ya. Manusia ya. Cuma memang kita selalu diinstruksikan ya, diberi peringatan oleh manajemen bahwa ketika sakit segera untuk berobat, swab dan sebagainya. Kalau memang swabnya positif ya
langsung segera dapat penanganan. Jangan sampai nanti takut akhirnya menyebar. Bedanya berarti di sini. Kalau kesadaran Mas. Betul, kalau masyarakat belum memiliki kesadaran penuh tentang keluhannya, mereka akan minum obat dan sembuh dengan sendirinya. Iya. Bedanya seorang relawan atau seorang petugas medis seperti Mas Ilung, beliau melaporkan ke organisasinya sehingga dilakukan pemeriksaan yang lebih intensif. Betul. Karena berhubungan dengan relawan tadi. Kalau ini tidak terdeteksi, menolong masyarakat malah menjadi masalah. Betul. Luar biasa. Pemirsa, obrolan sangat menarik. Saya belum mau memotong pembicaraan ini karena masih banyak yang harus saya bongkar ini. Terima kasih sekali lagi, informasinya sangat bermanfaat. Berarti para pemuda hanya cowok cewek boleh menjadi relawan? Boleh. Nah, apakah ada kuota khusus, Mas Ilung? Kuota khusus bagi relawan itu, maksudnya seperti ini pertanyaan saya. Di suatu daerah yang sedang mengalami bencana, apakah kira-kira yang dikirimkan itu dari pimpinan relawan sendiri atau siapa yang mau ikut? Atau ini memang sudah paknya hanya 2 orang, hanya 3 orang? Atau siapa kita ikut semua? Coba disampaikan ke saya. Ya, memang di sistem manajemen DMC ini kita semi militer ya Mas, sebetulnya satu komando. Jadi ketika kita memberangkatkan relawan pasti sudah kita ketahui kapasitasnya. Kapasitasnya dia rescue. Kapasitasnya dia trauma healing. Kapasitasnya dia medik. Ini harus untuk trauma healing. Mungkin masyarakat belum tahu, bisa disampaikan. Trauma healing itu pengembalian trauma pada anak-anak. Bahasa penjelasannya seperti itu. Jadi anak-anak yang trauma karena keweden. Bar kena musibah keweden. Nah, bentar, trauma healing keweden pemirsa. Enggak dilanjut. Ya, dia trauma yang ekstrim itu ya. Jadi nanti teman-teman bisa menghibur dengan permainan-permainan, dengan edukasi seperti itu. Jadi sudah ada ini Mas, klubnya masing-masing, klasternya. Ini klaster medik, kita berangkatkan medik. Jadi dari pimpinan pusat ya, divisi MDMC, betul. Ada divisinya. Mintanya pengiriman apa? Pengiriman medis ya pasti berarti dokter. Ini terorganisasi, terorganisir banget ini. Betul, kalau yang MDMC berangkat indunya bukan hanya saya mau jadi relawan, tidak seperti itu. Ada pak khusus, ada divisi khusus yang memang sesuai kebutuhan di daerah bencana begitu ya. Makanya ada diklat itu. Oh, luar biasa. Karena di situ ada pendidikannya, tidak boleh asal-asalan. Khawatir Mas, kita mau menolong tapi akhirnya ditolong. Ya. Kalau saya tadi mengutip dari pembicaraan tadi, jumlahnya untuk MDMC sekarangnya 70 ya di DMC. DMC ada 70 relawan. Ya, ini semua adalah rekan-rekan Mas Ilung di tempat kerja. Betul, semua karyawan rumah sakit. Berkeluarga semua sudah. Ada 2 kayaknya yang belum berkeluarga. Nah, ini yang 2 ini bakal istrinya nanti harus siap-siap karena harus melihat konten ini. Betul. Karena konten ini mewakili calon suami Anda. Luar biasa. Tapi enak kok Mas. Kalau masih jejaka itu. Los. Gak ada tuntutan ya. Gak ada kemana-mana wes aman dia. Mas Ilung. Iya. Apa kuncinya sampai hari ini bisa berkumpul dengan keluarga? Apakah setiap mau berangkat keberangkatan selain pamit pada istri atau keluarga, pamit kepada bapak ibu? Iya. Itu pasti sekali walaupun lewat media sosial. Oh begitu, lewat WA cukup ya? Karena istirahat relawan itu istirahatnya dari misi 1 ke misi selanjutnya loh Mas. Itu namanya istirahatnya relawan. Kalau teman-teman musisi, saya tahu kan misalkan job itu masih ada jeda ya. Kalau ini langsung makanya istirahatnya relawan itu adalah dari misi 1 pindah ke misi yang lainnya, itu istirahatnya relawan. Kita selalu motivasi itu biar kita tidak lelah. Loh, berarti musisi ini harus ini Mas melihat bahwa pindahnya itu tidak nunggu. Yang penting ada bencana, kemudian ada tugas ke sana, enggak usah nunggu ya, harus siap ya. Siap. Kalau nggak siap ya maaf, jangan gabung relawan. Mas Ilung mungkin mau disampaikan, mau titip salam buat senior Mas Ilung. Tadi menyampaikan senior kita ada Pak Deler juga, apa yang mau disampaikan atau senior yang lain?
Saya sangat bangga sekali menjadi bagian dari DMC RSA ini. Alhamdulillah, saya berterima kasih kepada Chief. Chief itu ketua di organisasi kami, Dr. Pramono Priawan. Ya. Dan yang kedua sekjen kita, ini luar biasa juga, cewek, tapi gesitnya luar biasa. Terobosannya kalau ada bencana dia, wah luar biasa sekali. Ini Bu Fatia, dia kebetulan di rumah sakit. Saya pernah ketemu. Iya, pernah ketemu ya Mas. Ini saya berterima kasih sekali, dan tak lupa kepada Direktur Rumah Sakit Aisyah. Ini support-nya luar biasa Pak Dir. Terima kasih Pak Dir. Pak. Ini sudah mensupport DMC RSA ya, karena memang DMC ini nyata Mas, bukan hanya cerita, tapi bagaimana aksi kita itu benar-benar real, tanpa apa ya namanya, setelah pertanggungjawabannya juga kita ada. Begitu. Insya Allah seperti itu. Jadi kami selalu didukung karena sifatnya juga sosial Mas. Mudah-mudahan menjadikan berkah bagi rumah sakit kami Mas, dalam sifat menolong kita ini. Jadi saya sekarang baru sadar bahwa untuk operasional itu dari teman-teman relawan sendiri. Betul, dari dana dakwah dan juga dari iuran pribadi teman-teman relawan. Itu luar biasa. Jadi pernah saya mendengar di suatu berita di televisi itu seorang relawan diusir masyarakat. Saya nggak nyebut kotanya. Masyarakat bilang yang tahu daerah ini itu saya, kamu itu setelah melihat ini mungkin akan tahu bahwa seorang relawan itu mau berangkat saja sudah meninggalkan keluarga, kemudian keselamatan dirinya sendiri tanpa dia sadari, bahkan sadar dia berangkat itu. Ancaman juga, betul. Karena namanya juga bencana, siapa yang mau kan ya. Kalau saya dikirim ya pikir-pikir, waduh kono piye kan gitu. Kalau teman-teman saya yakin karena judulnya ada sudah relawan. Jadi beliau-beliau ini kita harus memberikan tempat lah saat ada bencana. Kalau melihat seperti itu masyarakat yang lain harusnya membantu. Iya. Membantu, paling tidak mensupport. Kalau nggak mau, kalau dianggap ngurusui, kalau nggak suka dengan kedatangan Bapak pergi saja gitu loh. Masyarakat itu maksud saya, oknum ya mungkin ya. Iya. Memang itu sebuah ujiannya bagi relawan Mas. Terkadang masyarakat yang sudah mendapatkan edukasi, kesadarannya lebih meningkat dibandingkan dengan kesadaran yang belum meningkat, itu sikapnya terhadap relawan itu sudah sangat berbeda. Kalau gini Mas, sampai hari ini pernah nggak mengalami seperti kejadian yang ada di media-media itu dari teman-temannya Mas Ilung sendiri? Kalau saya pribadi alhamdulillah tidak pernah. Akan tetapi kalau kita sharing dengan relawan pernah waktu di Palu ya, ketika kita mau mengirimkan bantuan ya, karena kita kurang koordinasi dengan kepolisian, TNI, akhirnya kita dijarah. Itu juga pernah. Menjadi relawan malah betul, dijarah. Sebetulnya bukan dijarah sih. Cuma dipikir itu adalah yang mau sumbangan itu mau diklopkan ke situ, akhirnya orang sudah orang sudah keburu-buru ya. Karena memang betul-betul butuh ya. Ya, lebih tepatnya seperti itu ya, miskomunikasi sebetulnya. Ya, berarti poinnya yang penting dikomunikasi ya. Ya, antara koordinasi dengan pemerintah setempat, kedatangan dijelaskan. Makanya di Diklat itu wajib mengetahui manajemen poskor. Itu koordinasi semua yang kita ajarkan. Oh, kita masuk relawan, jangan-jangan kita ngapain ya? Kita tahu tugasnya apa. Tugasnya apa? Tidur, makan. Nah, pentingnya berarti tadi dibagi beberapa divisi seperti bagian-bagiannya tadi. Iya. Jadi mereka khusus menangani sesuai divisinya. Di luar itu mereka membantu ya. Iya, betul. Bukan pokjanya berarti ya. Iya. Betul ya. Oke, terima kasih. Saya rasa perbincangan pada hari ini itu sangat bagus dan menarik. Jadi pesan Mas Ilung kepada masyarakat yang menonton tayangan ini atau teman-teman seperti saya yang belum paham, apa yang mau disampaikan kepada masyarakat? Sumonggo. Ya, untuk masyarakat yang melihat tayangan ini, maka bahwa kami semua ikhlas hadir untuk menolong, membantu kesusahan dari masyarakat itu sendiri. Maka supaya kami juga semangat termotivasi dengan
suka dan duka yang kami miliki, kita minta doa dan dukungannya agar kami bisa menjalankan amanah ini dengan maksimal. Kita di kebencanaan bisa memberikan pertolongan, kita di kebencanaan bisa bermanfaat, dan tentunya nilai keikhlasan itu selalu hadir di hati kami. Ini doa yang kita selalu minta kepada masyarakat sekitar. Ya. Jadi sangat menarik, informasinya juga edukasinya saya dapat. Ini daging semua. Edukasi saya dapat, informasi saya dapat, doa saya dapat. Jadi buat teman-teman atau pengikut dari tayangan podcast Jengker Santai, saya minta di-subscribe supaya apa? Kami semangat. Iya. Ya, dilihat, di-subscribe. Jika ada masukan silakan ditaruh di kolom komentar. Entah itu tentang relawan atau tentang usulan-usulan demi kemajuan relawan, demi tayangan channel kita, supaya kita juga bisa berkembang dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Ada hiburan, ada seperti ini edukasi, kemudian ada musik juga. Iya. Jadi kita modern ini saya manfaatkan untuk menjadi edukasi yang multi, seperti itu. Oke Pak Haji, terima kasih sudah datang di sama-sama. podcast kita. Sama-sama. Sampai ketemu lagi. Podcast Jengker Santai.